Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Pokasi di mana saja berada, selamat berjumpa, khususnya Bapak dan Ibu guru ya dalam diklat peningkatan indeks profesional di Provinsi Jawa Barat. Baik, bersama saya sekarang sudah ada Pak Suwandi. Beliau adalah Ketua MKPS Provinsi Jawa Barat dan kita akan membicarakan tentang sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu pembelajaran berbasis proyek, kemudian yang kedua tentang asesmen. Ini suatu hal yang mengapa dikatakan menarik, karena menjadi keseharian, rutinitas di kehidupan di sekolah begitu ya. Baik Pak Suwandi, apa kabar Pak? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Iya, terima kasih. Pak Suwandi, nih ada hal yang ingin ditanyakan. Sebetulnya pemerintah dengan menggunakan kurikulum Merdeka ini, apa sih tujuannya dan apa yang ingin dicapai ya dengan pembelajaran berbasis proyek ini? Padahal sebetulnya di kurikulum 2013 juga kan sudah ada. Iya. Gimana itu Pak? Baik, ini pembelajaran berbasis proyek sebetulnya bukan hal yang baru gitu ya. Tapi di kurikulum Merdeka ini dilakukan penguatan. Artinya penguatan pada kurikulum pembelajaran berbasis proyek. Kenapa demikian? Karena pembelajaran berbasis proyek itu menyatu kepada satu proses produksi. Ya, pada semua lintas mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Ya, pengalaman pengetahuan, keterampilan maupun bagaimana dia sikap. Sehingga ini pembelajaran yang kontekstual. Betul. Yang harus dilakukan. Begitu kira-kira. Nah, itu kan terkait dengan industri ya. Nah, bagaimana betul. ini? Karena tidak semua kompetensi keahlian itu dia berurusan langsung dengan industri gitu. Baik. Tapi dia berkaitannya dengan kewirausahaan gitu. Ya, baik. Sebenarnya iya, kalau berbasis proses produksi itu sebetulnya idealnya ada order dari perusahaan. Jadi perusahaan memberikan order kepada sekolah, kemudian sekolah melakukan perencanaan, kemudian dia menganalisis KD mana saja yang sesuai dengan pesanan atau produksi yang harus dicapai. Tetapi saya kira ini kan tidak semua sekolah bisa mendapatkan pesan itu. Artinya sekolah bisa membuat proyek-proyek baru yang sesuai dengan KD-KD yang ada, yang ingin diajarkan. Nah, ini saya kira bisa demikian. Jadi ada yang order langsung atau sekolah berinovasi, berkreatif, yang membuat proyek yang ada. Itu baik produk barang atau jasa gitu kan, ya itu kira-kira seperti itu. Nah, itu kan pada mapel kejuruan ya. Iya. Nah, terus untuk mapel-mapel umum seperti apa itu proyek itu bisa dilaksanakan? Ya, karena ini analisisnya lintas mata pelajaran, artinya proyek ini dilakukan tidak hanya pada mata pelajaran kejuruan. Jadi harus melibatkan semua mata pelajaran yang sesuai, yang dapat mendukung kepada pengalaman belajar siswa. Artinya mata pelajaran akademik itu bisa terintegrasi dalam sebuah proyek yang sedang dilakukan oleh peserta. Dengan demikian maka ini yang harus dilakukan diskusi ya, koordinasi diskusi yang dengan para guru mata pelajaran yang selama ini saya kira jarang dilakukan, sehingga mereka mengajar masing-masing mata pelajaran masing-masing, tidak saling mendukung satu sama lain. Ini perubahan ini saya kira sangat penting. Karena sekali lagi bahwa pelajaran akademik yang ada di SMK itu bukan pendekatannya bukan pada pure science, tetapi kepada applied science. Artinya kebermanfaatan daripada mata pelajaran yang mereka pelajari itu harus mendukung kepada peningkatan kompetensi kejuruannya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terus gini Pak, dalam pembelajaran, dalam setiap pembelajaran itu kan ada tahapan atau alurnya yang sekarang itu ada merdeka ya, mulai dari diri, kemudian eksplorasi, kemudian ruang terbimbing, kemudian juga ruang kolaborasi ya, sampai aksi nyata lah di belakangnya. Nah, apakah PBL ini juga memiliki tahapan-tahapan tertentu atau sintaknya seperti itu? Pertama tentu ada perencanaan yang harus dilakukan. Ya, perencanaan ini tadi kalau menerima order dari perusahaan, gitu kira-kira ada analisis ya. Analisis KD apa yang sesuai dengan order. Kemudian tentu harus analisis kebutuhan bahan dan alat.
kemudian alat yang apa yang harus disediakan, kemudian juga metodenya yang dilakukan apa, bagaimana gitu. Jadi termasuk ke dalam perencanaan bagaimana melakukan evaluasi. Kemudian tahap kedua adalah jadi perencanaan. mirip gitu ya. dengan mini TEVA ya. Betul, begitu. Memang itu TEPA seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini tentu melibatkan sepenuhnya peserta didik, ya, di mana guru itu sebagai pendamping, ya, juga bisa menjadi sebagai QC, ya, daripada produk yang sedang dilakukan. Kemudian tahap berikutnya yang ketiga adalah evaluasi, ya, seberapa jauh hasil produk yang dilakukan, kemudian kualitasnya, ya. Ini Pak, sebentar memotong nih. Bagaimana ini kalau itu tadi kan ada demand ya dari industri, kemudian si peserta didik ini dia memproduksi, kan berarti langsung diserap nih. Nah, kalau yang nggak ada demand nih dari industri, karena dia ingin berwirausaha, lalu menggunakan project, tapi nggak laku nih si produknya. Gimana ini Pak kalau begitu? Ya itu tentu gini, nanti kita produk barang itu ya juga dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira barang atau produk ini bisa punya nilai jual, ya, sehingga nanti kita bisa gabungkan dengan kewirausahaan. Jadi produk-produk yang dihasilkan itu punya nilai jual. Ya, tentu ini sangat penting tadi di dalam evaluasi dan pengawasan. Artinya harus ada quality assurance sama quality ininya ya. Terjadi apa disebut continual improvement daripada produk yang dihasilkan itu ya. Jadi itu merupakan satu siklus ya. Kalau kita mengambil teorinya Edward Deming, itulah saya kira yang kita bisa terapkan. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, ya kalau begitu. Dalam pembelajaran. Saya kira salah satu dari bagaimana kita melakukan penjaminan mutu ya di satuan pendidikan agar terjadi perubahan kualitas dari waktu ke waktu. Nah itu sangat penting dan menarik saya ingin sampaikan. Kenapa harus PBL gitu ya? Ini ada sebuah pendapat yang saya kira bisa dijadikan rujukan. Kenapa? Karena di dalam PBL itu ada prinsip-prinsip dasar ya, yang menurut Charles Prosner itu begini. Jadi pendidikan kejuruan itu harus melakukan praktek langsung di lapangan untuk melakukan penguatan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi satu adalah itu project itu ya. Betul. Jadi karena prinsipnya yaitu harus menggunakan alat, bahan dan cara yang sesuai dengan yang ada di industri. Jadi replikanya gitu ya, replika dari industri. Yang kedua, itu lingkungan kerja juga harus menjadi mirip dengan cara kerja di industri. Kemudian yang ketiga, jadi untuk memperoleh soft skill-nya itu tadi ya. Betul. Jadi, untuk mendapatkan skill yang sangat kompeten tentu harus diulang berkali-kali. Jadi harus terus pengulangan. Itu pengulangannya supaya karena ini harus perlu latihan. Berarti kalau demikian PBL itu dalam satu produk ya, memproduksi suatu produksi itu boleh jadi nanti dibuatnya dalam 2 kali atau 3 kali ya untuk memperoleh yang betul. Karena kita ingin mendapatkan hasil ya yang berkualitas, terbaik, betul ya. Nah ini prinsip yang keempat itu harus tentu tadi yang tadi disampaikan, memproduksi harus kata Charles Prosner harus memperhatikan permintaan pasar. Demand-nya ya, betul. Kita tidak bisa memproduk sembarangan. Menurut sendirinya ideal, tetapi nggak laku di pasar. Nah, itu. Nah, seperti kira-kira ini. Saya kira itu menjadi rujukan kenapa PBL harus dilakukan di dalam pembelajaran kejuruan. Nah, gitu. Baik. Terima kasih Pak Suwandi.